Oke, interaksi energi dan materi berarti di sini ada energi dan materi. Ada yang masih ingat nggak apa itu energi dan apa itu materi? Apa itu energi? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, itu materi. Kalau energi apa energi? Kemampuan untuk melakukan sesuatu kerja. Kemampuan untuk melakukan suatu kerja itu kan ya energi. Nah, di sini ketika kita membahas antara interaksi antara energi dan materi, energi yang akan kita bahas di sini berupa energi apa yang akan kita bahas? Kan energi banyak ya bentuknya ya. Nah, yang akan kita bahas di sini energi apa nih? Cahaya, Bu. Cahaya, betul. Ya, yang akan kita bahas di dalam interaksi antara energi dan materi ini adalah energi cahaya, ya, atau yang dinamakan dengan energi foton, ya, energi foton, ya, energi cahaya, ya. Jadi foton, ya, jadi ini dari radiasi elektromagnetik ini, ya, atau gelombang elektromagnetik ini dapat kita lihat sebagai suatu berkas partikel dan juga gelombang, ya. Masih ingat kan ya dualisme gelombang partikel gitu kan ya. Nah, suatu partikel yang terputus dan paket gelombang suatu energi ini yang dinamakan dengan foton. Ya, ya, foton cahaya ini memiliki energi. Energinya, ya, jadi dia memiliki energi. Energinya ini yang dirumuskan dengan hukum apa? Ada yang masih ingat hukum apa nih? E sama dengan H kali V. Lambert-Beer bukan, Bu? Bukan. Ayo, apa coba? Hukum apa nih? Apa ya? Energi. Konstanta Planck. Ya, betul. Hanya ini adalah konstanta Planck. Ini kan hukum Planck ya, hukum Planck. Ya, jadi tadi suatu foton itu, suatu energi atau energi itu foton itu memiliki energi ini yang besarnya ini dirumuskan dengan hukum Planck. Ya, jadi energi ini menurut Planck ini dia akan berbanding lurus atau sebanding dengan besarnya frekuensi, ya. Jadi V-nya ini adalah frekuensi, ya, frekuensi, ya. Atau energinya ini nanti akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang, ya. Jadi fotonnya itu dapat kita lihat dari macam-macamnya, dapat kita lihat dari panjang gelombang. Ya, jadi besar energi fotonnya berarti nanti akan tergantung dari panjang gelombang dari radiasi elektromagnetnya. Oke. Ya, C-nya kalau di sini, kalau di rumus ini C-nya ini adalah kecepatan rambat cahaya, ya, kecepatan rambat cahaya. Ya. Oke. Radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nah, ini spektrumnya. Masih ingat ya? Spektrumnya dari mulai ini kalau dari kiri ke kanan, apa yang semakin besar? Masih ingat? Kan tadi cahaya itu memiliki energi, bukan ya? Energi itu tergantung panjang gelombang. Gelombang elektromagnetiknya nih, dari kiri ke kanan, apa yang bertambah? Panjang gelombangnya. Panjangnya, betul. Dari kiri ke kanan, pada deret gelombang spektrum elektromagnetik ini semakin besar panjang gelombangnya. Ya, semakin besar panjang gelombangnya. Dari mulai sinar tidak tampak, ya. Dari mulai sinar tidak tampak, kemudian sinar tampak, dan tidak tampak lagi, gitu ya. Ya. Jadi sinar itu sebenarnya ada sinar tidak visible, ya. Sinar visible-nya yang ini di tengah-tengah gitu. Dan sebelum dan sesudahnya ini merupakan sinar tidak tampak. Artinya ya tidak bisa kita lihat sinar-sinar yang tidak tampak ini. Ya, sinar tidak tampak ini diantaranya ada apa? Ini dari mulai sinar kosmo, gamma, sinar X, UV, gitu kan ya.
Ya. Kemudian yang panjang gelombangnya tinggi ini dari mulai gelombang mikro, gelombang panjang, gelombang radio itu juga sinar-sinar tidak tampak. Ya. Oke. Oke, tadi balik lagi ke tadi konsep energi, ya, ke konsep energi pada foton. Ya. Berarti kalau kita lihat dari spektrum elektromagnetik ini, mana yang memiliki energi paling besar? Yang di sebelah kiri, Sinar Bu. kosmos. Yang sebelah mana? Yang sebelah kiri kan ya? Semakin ke kiri berarti dia memiliki energi yang semakin besar. Besar. Ya, semakin ke kanan energinya berarti semakin kecil. Karena tadi energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ya, berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ya, panjang gelombang itu kan diartikan apa namanya? Jarak yang ditempuh gitu kan ya? Jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang dari satu puncak ke puncak yang lainnya gitu kan ya? Itu dari satu puncak ke puncak atau dari satu lembah ke lembah gitu kan? Jadi terdiri dari satu puncak dan satu lembah, gitu kan? Gelombang. Oke. Nah, atau ini. Oke. Nah, tadi sinar tampak apa saja? Ini sinar-sinar tampak. Ya. Sinar-sinar tampak violet, biru, green, yellow, orange, red. Ini adalah sinar-sinar tampak. Ya. Sinar-sinar tampak ini juga sama. Sinar tampak itu jadi dia memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ya. Spektrumnya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Oke. Nah, ini satuan panjang gelombangnya. Kalau kita lihat, ya panjang gelombangnya tadi dari sinar X. Sinar X itu tadi dia yang memiliki panjang gelombang paling kecil gitu kan ya, di antara sinar X sampai gelombang radio itu kan berarti sinar X yang paling kecil. Ini panjang gelombangnya 10⁻⁻12 sampai 10⁻⁻8 gitu kan ya. Dia memiliki frekuensinya 10⁻20 sampai 10⁻16. Ya, tadi kan frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang gitu kan ya. Frekuensi itu kan tadi yang dirumuskan dengan V-nya gitu kan. V-nya itu adalah frekuensi. Ya. Paham ya di sini ya. Jadi kalau yang punya panjang gelombangnya besar berarti energinya kecil. Ya, jadi kalau panjang gelombangnya besar berarti energinya kecil. Kebalikannya kalau panjang gelombangnya kecil berarti nanti dia memiliki energi yang besar. Oke, kemudian sudah pernah mendengar istilah warna apa namanya? Warna apa? Saya jadi lupa sih. Komplementer ya, warna komplementer ya. Ya. Nah, tadi pada warna apa pada sinar tampak kan tadi warna-warna yang pada sinar tampak itu dari mulai green, yellow gitu kan ya, yellow, orange, red gitu kan. Nah, ini ya kalau kita lihat pada suatu sinar tampak cahaya yang dikenakan pada sinar tampak kan berarti kan cahaya yang nanti warna yang akan kita lihat itu udah warna yang terlihat sama kita kan ya, warna yang terlihat sama kita. Sama nggak dengan warna yang diserap? Beda gitu kan ya, warna ya beda ya, antara warna yang terlihat oleh mata kita dengan warna yang terserap itu adalah berbeda gitu kan ya. Warna yang terserap itu berarti kan warna yang dia menyerap cahaya gitu kan ya, yang cahayanya menyerap. Sedangkan kan warna yang kita lihat itu adalah warna dari cahaya yang diteruskan gitu. Jadi antara warna yang terlihat dengan warna yang diserap itu berbeda ya. Ini warna yang diserap dengan warna yang terlihat ini adalah warna komplementernya gitu kan ya. Warna komplementer itu kan berarti kan kalau mereka bergabung ini akan menjadi warna apa? Putih ya, warna putih gitu kan ya kalau mereka bergabung ini gitu ya. Jadi antara warna yang diserap dengan warna yang terlihat itu berbeda. Jadi kalau kita melihat warnanya itu adalah merah, warna yang terlihat oleh kita itu adalah merah, padahal warna yang diserap oleh zat tersebut bukan merah.
gitu kan. Warna yang diserap itu adalah warna blue green gitu ya, blue green. Dia ini sekitar panjang gelombangnya 470 sampai 500 seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini warna komplementer dan warna primernya yang tadi sih ya. Jadi ini di cakram warna ini, di cakram warna. Jadi ini menunjukkan apa namanya? Pasangan warnanya, pasangan warna komplementernya. Jadi kalau purple itu sama yellow gitu kan, red sama green. Ini pasangan warnanya, pasangan warna primer dengan warna komplementernya. Oke. Nah, baru sekarang kita akan masuk ke apa sih yang akan terjadi ketika suatu sinar ini dilewati pada suatu medium atau bahan. Ya, medium atau bahan. Katakanlah mungkin di sini kita mempunyai medium atau bahannya, kita memiliki misalnya larutan gitu kan. Kita memiliki larutan kimia sebagai medium atau bahannya yang akan kita yang akan kita lewatkan dengan cahaya. Ya, apa yang akan terjadi oleh cahaya pada cahaya tersebut? Nah, cahaya tersebut ini akan mengalami absorpsi. Absorpsi itu berarti akan diserap, mungkin juga akan dihamburkan, mungkin juga akan dibiaskan, ya, atau mungkin akan diemisikan kembali, atau misalnya dipantulkan, diemisikan kembali, gitu kan ya? Ya, apa bedanya antara dihamburkan, dibiaskan dengan dipantulkan kembali atau diemisikan? Apa bedanya? Kalau dihamburkan kayak gimana? Apa bedanya antara dihamburkan, dibiaskan, diemisikan? Dihamburkan, dibiaskan, diemisikan. Apa bedanya? Ya. Warna yang kita tangkapnya berbeda nggak sih, Bu? Apanya? Warnanya. Ya, warna yang nanti ditransmisikan itu akan berbeda kalau misalkan diabsorpsi, dihamburkan, dibiaskan. Oke. Ya, nanti dari perbedaan interaksi ini nanti kita lihat berbeda juga ininya untuk dianalisis nanti berbeda. Mungkin nanti ada analisis itu yang memang dia ini menggunakan energi yang diserap, gitu kan ya. Seperti misalnya pada spektrum UV-Vis gitu kan, UV-Vis atau AS itu kan melihat banyaknya energi yang diserap. Ada juga yang melihat energi yang diplaksikan gitu kan, seperti misalnya XRD. Ada juga ada yang melihat yang diemisikan, misalnya pada atomik AFS gitu kan. Ya, nanti perbedaan interaksi ini kita tetap ada. Jadi suatu senyawa itu pasti dia akan ada yang diteruskan, akan ada yang serap. Nah, nanti itu yang nanti akan menjadi dasar pada perhitungan. Nah, sekarang apa bedanya antara dihamburkan, dibiaskan, dan diemisikan? Oke, kita lihat. Oke, dari ilustrasi itu terlihat perbedaannya. Ya. Ya. Jadi kalau diserap berarti kan dia diserap ya. Kalau diserap kan berarti diambil, diserap gitu kan, diserap. Berarti kan nggak diteruskan gitu kan ya cahayanya, tapi diserap oleh zat itu begitu kan ya. Ya, diserap oleh zat itu ya, si energinya. Kalau energinya dibiaskan, kalau dibiaskan dia teruskan, tetapi dia teruskannya dengan sudut yang berbeda, gitu kan ya. Kalau dihamburkan dia pantulkan, tapi pemantulannya ini ke segala arah, gitu kan ya, ke segala arah. Berbeda dengan kalau pada direfleksikan atau dipantulkan ini kan, ini mah dipantulkan ya. Sama gitu kan ya, sudut datang dan sudut pantulnya sama. Tapi kalau dihamburkan, berarti kan nanti energinya itu sama. Jadi kalau misalnya sinar gitu kan, jadi sinarnya itu enggak ke satu arah gitu kan, tapi kemana-mana gitu. Ya, dihamburkan seperti itu. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar pada analisis kualitatifnya. Kualitatif analisis dengan menggunakan instrumen. Jadi ada yang
berdasarkan penyerapan sinar, ada yang berdasarkan emisi sinar, itu nanti berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat yang penyerapan sinar. Nah, apa yang akan terjadi apabila tadi atomnya itu akan menyerap energi tertentu, gitu kan? Energi tertentu. Mungkin ini sudah sering dibahas ya. Di mana ini? Teman-teman pernah bahas ini juga mungkin di anorganik ya? Di anorganik atau di kuantum mungkin ya? Di kuantum juga kayaknya ngebahas juga ya, dibahas juga ya. Itu kan ya. Jadi energi apabila suatu atom atau molekul menyerap cahaya dengan energi tertentu, maka nanti akan digunakan untuk apa energinya? Akan digunakan untuk tereksitasi, gitu kan ya? Akan digunakan oleh molekul tersebut tereksitasi. Nah, oke. Nah, supaya terjadi absorpsi, ya ini belum masuk ke tingkat energi. Perbedaan energi antara dua tingkat energi ini harus setara dengan energi foton yang diserap. Ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, ada apa namanya Vita valensi ya, Vita valensi energi ya, spektrum energinya ya. Nah ini harus perbedaan energi antara dua tingkat energinya ini harus setara dengan energi foton yang diserap. Ya. Baru dia akan bisa tereksitasi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi tadi ini bila suatu molekul mengabsorpsi atau menyerap cahaya, maka nanti energi pada molekulnya akan meningkat. Energi molekulnya meningkat, nanti molekulnya akan terpromosi ke keadaan tereksitasi. Ya, ketika nanti dia tereksitasi, maka dia nanti akan mengemisikan sebuah foton, sehingga nanti dia energinya akan turun kembali, gitu kan ya. Energinya turun kembali, setelah energinya turun kembali, maka nanti molekulnya ini akan kembali ke keadaan dasar, gitu kan ya. Ya, jadi nanti energinya ini bisa menyebabkan tereksitasi, gitu kan, tereksitasinya molekul. Ya. Jika molekul sederhana dikenai dengan radiasi elektromagnetik, maka molekul ini akan menyerap radiasi elektromagnetik yang energinya sesuai. Itu yang harus diingat. Ya. Jadi nanti dia itu akan mengabsorpsi itu yang sesuai saja energinya. Dia tidak akan sembarangan untuk menyerap energi. Misalnya siapa saja dia serap, itu kan ada energi dia serap, tidak. Hanya energi dengan hanya energi yang sama, ya, yang sesuai dengan molekul tersebut yang dia serap. Ya, tadi energi itu yang mana? Yang dia harus sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk eksitasi, gitu. Jadi tidak akan semua energi dia serap, tapi hanya energi yang sesuai saja dengan kebutuhan dia untuk tereksitasi. Ya. Oke. Ya, jadi ini spektrum absorpsinya ya. Jadi spektrum absorpsi ini grafik yang menghubungkan antara banyaknya sinar yang diserap dengan frekuensi atau panjang gelombang sinar, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi dia tidak akan menyerap siapa saja, ya. Nah, inilah nanti yang akan menjadi dasar dalam analisis kualitatif. Ya, apa dasarnya analisis kualitatif dengan spektrum itu? Bahwa transisi yang diperbolehkan untuk suatu molekul dengan struktur kimia yang berbeda adalah tidak sama. Ya, tidak sama. Sehingga spektrum absorpsinya akan berbeda. Jadi antara satu molekul dengan molekul yang lain, tadi dia ini energinya itu untuk tereksitasinya berbeda. Ya. Sehingga kalau dia berbeda, dia juga nanti memerlukan energi radiasi elektromagnetiknya berbeda juga kan ya? Karena berbeda nih, ya. Karena transis energi untuk transisinya antara struktur kimia yang berbeda ini tidak sama, gitu kan? Jadi berbeda. Berarti nanti juga kan energi yang diperlukannya berbeda. Kalau energi yang diperlukannya berbeda, berarti nanti hubungannya dengan apa? Kalau energinya berbeda?
Tadi di awal Panjang gelombang. betul. Nanti hubungannya dengan panjang gelombang. Karena dia memerlukan energi yang berbeda, berarti nanti panjang gelombangnya pun akan berbeda. Ya, Berbeda. iya. Itu yang menjadi dasar dari analisis kualitatif. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian banyaknya sinar yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu ini akan sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi. Ya. Jadi banyak sedikitnya sinar yang diserap, diabsorpsi itu akan sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi. Jadi kalau molekulnya banyak, berarti nanti juga dia akan menyerap energinya besar. Gitu kan? Kalau dia molekulnya sedikit, berarti energi yang diserap juga sedikit. Nah, inilah yang menjadi dasar dari analisis kuantitatif. Oke, jadi pada spektrofotometri ini yang menjadi dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Ya. Pada spektrofotometri apa saja semua. Ya, baik pada IR, pada AAS, pada UV-Vis juga sama. Ya, prinsipnya sama. Analisis kualitatifnya tadi bahwa transisi elektron untuk molekul kimia dengan struktur kimia yang berbeda itu akan berbeda gitu kan ya. Kemudian banyaknya kalau untuk analisis kuantitatifnya banyaknya sinar yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu ini akan sebanding dengan molekul yang menyerap radiasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan jika ada pertanyaan dulu. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, Bu, tadi kan berdasarkan hukum Planck itu E sama dengan HC dibagi N panjang gelombang. Nah, N-nya ini kan banyaknya molekul ya, Bu ya? Bukan. N Oh, ya? bukan ya? Coba kita lihat lagi tadi N. Balik lagi ke kita tadi. Indeks Iya, bias. Kita balik lagi. Oh, ini nih. Oke. Nah, Indeks bias. oh, biasnya ya, Bu ya? Oh, iya. Maaf, Bu. Indeks bias. Berarti kan indeks biasnya ini kan karena udara ya. Berarti kan indeks biasnya kalau ini kan di sini udara. Ya. Oh, ya. Makasih, Bu. Indeks bias medium. Oh iya, udara. Ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Kayaknya cuma sedikit lagi deh dilanjutin juga. Sedikit lagi ya. Oke, sedikit lagi saja. Oke, tadi kan ada sinar yang diserap, gitu kan ya? Ada sinar yang diserap, ada juga yang diteruskan. Ya, ada yang diserap, ada juga yang diteruskan. Oke, sekarang kita misalnya punya contoh nih. Kita punya contoh. Ini adalah sinar yang akan kita interaksikan dengan sampel. Ya, ini sampelnya. Ya, sampelnya di wadah, di kuvet misalnya ya. Sampelnya di kuvet, kemudian ini kita sinari dengan suatu sinar yang memiliki kekuatan cahaya P0. Ya, kekuatan cahayanya P0. Ya, sinarnya memiliki kekuatan cahaya P0, kemudian dikenakan pada suatu sampel. Ya, berarti kan nanti sampel ini akan menyerap gitu kan ya, akan menyerap cahaya. Ya, jadi nanti akan ada cahaya yang diserap, akan juga ada cahaya yang diteruskan. Cahaya yang diserap itu berarti cahaya yang diabsorpsi. Ya. Yang diteruskan berarti itu yang ditransmitasi. Nah, ketika kita ini punya larutannya misalnya air, tidak berwarna ya, di sini tidak berwarna, jangan kalau tidak berwarna aja masih bisa apa aja ya. Ini air deh. Saya punya ini air ya. Air.
Nah, ternyata air ini ketika kita sinari dengan sinar dengan kekuatan cahaya P0, ya dia meneruskan semuanya. Berarti tidak ada yang diserap. Tidak ada yang diserap. Berarti kalau air aja dia tidak ada yang diserap, itu kan ya? Dia tidak ada yang diserap. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini dia tidak ada yang diserap. Semuanya diteruskan, semuanya ditransmitasikan. Ternyata. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya sekarang punya larutan berwarna hitam. Iya. Ya. Yang berwarna hitam Diserap. hitam akan bagaimana nih? Diserap. Akan dia punya Diserap. ya, Bu. dia akan menyerap. Iya. Semua akan dia serap gitu kan ya? Semua akan dia serap sehingga dia absorbensinya tidak hingga gitu kan? Transmitasinya 0%, artinya semua diserap. Oke. Sekarang ganti lagi. Nah, sekarang punya larutan. Larutannya misalnya larutannya yang berwarna Merah muda. pink gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah akan diserap atau akan diteruskan? Dua-duanya. Sebagian diserap, sebagian diteruskan. Sebagian akan ada sinar yang diserap, sebagian lagi akan ada sinar yang Diteruskan. Ya, dia ada sinar yang diteruskan. Dia ada juga sinar yang diserap. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara transmitasi dengan tadi kekuatan sinarnya dan kekuatan cahaya? Nah, transmitasi atau banyaknya sinar yang diteruskan, ya, ini dirumuskan sebagai P per P0. P-nya adalah tadi sinar yang diteruskan. P0-nya berarti tadi sinar yang sebelum ya, kekuatan sinar yang ditembakkannya sebelumnya ya. P-nya ini adalah yang diteruskannya. Ya. Ya, itu. Sebentar. Nah, bagaimana sekarang antara hubungan antara transmitasi dengan absorbansi? Ya. Oke. Hubungan antara absorbansi dengan transmitasi, absorbansi ini sama dengan minus log dari transmitasi. Ya. Absorbansi sama dengan minus log dari transmitasi. Atau kalau dirumuskan berarti absorbansi ini sama dengan log P0 per P. Kenapa bukan P per P0? Boleh. Kalau mau P per P0 berarti ini jadi Negatif log. kan ya? Jadi negatif. Ya, jadi ini absorbansi log P0 per P. Kan minus log T, iya minus log T boleh. Kalau mau T-nya ini P per P0 berarti ini ya A sama dengan minus log P per P0. Tapi kalau mau ini ya apa namanya? Absorban log P per P0 berarti ini positif ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya, jadi absorbansi ini sama dengan hubungannya minus log T. Oke. Nah, sekarang beda lagi nih. Sekarang punya 3 tabung. Apa yang berbedanya nih? Tebal. Ukurannya, Bu. Ukuran tabungnya. Volumenya, Bu. Volum, betul. Lebarnya, Bu. Beda. Berarti kalau dari sini Diameter. berbeda ya? Diameternya berbeda ya? Panjangnya sama. Ya, Bu. Berarti kan volume juga berbeda. Oke. Kita bandingkan sekarang antara tabung yang paling atas, tabung yang tengah, dan yang paling bawah. Ya. Coba kira-kira, mana yang absorbansinya akan paling besar? Yang bawah. Yang bawah, Bu. Absorbansinya akan paling besar ya? Yang bawah. Yang bawah. Yang paling lebar. Yang
Yang diameter paling besar. Yang diameter paling besar. Yang bawah, Bu. Kita lihat, ya. Yang atas, ya, dia menyerap sinar, tapi dia meneruskan juga sinar, gitu ya. Nah, kita lihat dia absorbensinya sekian, gitu kan ya, misalnya sekian. Terus ini yang tengah, memang dia lebih sedikit lagi sinar yang dia teruskan, kan? 50%. Yang bawah, ini sinar yang diteruskannya lebih sedikit lagi. Oke. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari sini? Berarti absorbansi itu berbanding lurus dengan diameter atau tebal wadah yang digunakan. Absorbensi berarti berbanding lurus dengan panjang lintasan cahaya. Cahaya. Ya, berarti kan kalau ini berarti kan lintasan cahaya ke bawah ini semakin panjang kan ya? Cahayanya kan? Ya. Panjang lintasan cahaya semakin panjang dari atas ke bawah. Ya, berarti dari sini absorbensi ini berarti ini nanti bergantung pada lintasan cahaya. Ya. Ya. Semakin dia lintasan cahayanya semakin panjang, berarti nanti absorbensinya akan semakin panjang. Betul. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat di laboratorium, kuvet itu ukurannya sama, gitu kan ya? Kuvet ukurannya sama. Gitu ya. Agar apa? Agar nanti dia tidak mempengaruhi kan? Tidak mempengaruhi ke absorbensi. Kita lihat apalagi nih yang mempengaruhi absorbensi. Oke, sekarang nih selanjutnya sama ada tiga tabung juga. Ini tabung yang atas, katakanlah ini tabung yang paling atas ini pelarut deh ya, gitu kan? Atau pelarutnya gitu ya, atau misalnya air deh. Yang tabung kedua ini larutan encer, tabung ketiga larutan yang pekat. Mana yang absorbensinya paling besar? Yang pekat. Yang pekat. Yang pekat. Oke, jadi absorbensi yang paling besar. Oke, ini kalau yang encer, dia masih ada yang diteruskan, gitu kan ya, masih diteruskan, masih banyak yang diteruskan. Dibandingkan dengan yang pekat, nanti dia akan meneruskan sinarnya lebih sedikit. Banyak yang diserap. Oke, apa yang disimpulkan dari sini? Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak juga. Semakin tinggi konsentrasi, absorbensinya akan semakin besar. Ya. Jadi absorbensinya ini akan semakin besar jika konsentrasinya semakin besar. Ya. Jadi tadi ada dua hal tadi yang mempengaruhi pada absorbensi. Yang pertama panjang lintasan cahaya. Yang kedua konsentrasi. Itu yang dinamakan dengan mesti ingat ada hukum ABC. Lambert-Beer. Ya. A-nya absorbensi, B-nya berarti lebar kupetnya, panjang lintasannya, C-nya adalah konsentrasi. Makanya dalam pengukuran di laboratorium biasanya untuk variabel B ini dibuat tetap. Ya, salah satu caranya adalah dengan membuat kuvetnya ukurannya sama. Oke, itu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut lagi ya. Sedikit lagi, tinggal 1 slide lagi apa 2 slide lagi, saya lupa. Ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi ketika sinar menabrak benda, maka tadi kan menabrak permukaan pertama sampel dengan ketebalan B. Tadi kan ya, ini ya. Oke, ini sama aja sih. Jadi tadi berarti kan ketika sinar ini dikenakan pada suatu sampel, maka nanti akan dia dengan ini kan kupet dan ketebalan B, ya berarti kan nanti ini cahayanya dengan tenaga penuh akan menabrak permukaan pertama sampel, kemudian nanti dia akan menabrak dengan mediumnya ini, gitu kan ya. Nah, jadi nanti tergantung juga, makanya ini ketika kalian melakukan percobaan di laboratorium, biasanya kuvetnya itu berpengaruh juga, gitu kan ya.
menggunakan kuvet mana nih, gitu kan ya? Kuvetnya apakah kuvet silika, apakah kuvet plastik? Kenapa? Karena nanti dia juga mungkin akan mempengaruhi, gitu kan ya? Karena kan tadi sinarnya itu akan menabrak dulu si permukaan dari kuvet. Gitu. Ya. Ya, makanya kan kalau teman-teman melakukan analisis UV, gitu kan, UV, makanya tidak boleh sama Ko Yusuf menggunakan kuvet plastik, gitu kan ya? Harus pakai kuvet yang warsa. Baca. Soalnya saya dengar Yusuf ya. Oke, ini ya. Jadi ini ya, jadi ketika sinar menabrak sampel ya ini tadi. Oke, ini akan terjadi. Jadi bisa ditransmisikan, diserap, dipantulkan atau dihamburkan. Ya. Kalau sampelnya tidak menyerap cahaya, nah proses yang akan terjadi ini hanyalah proses pemantulan dan transmisi atau diteruskan. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti hari ini akan ada tugas ya, saya share di e-notes ya. Ya, Bu. Tugas. Tapi tugasnya nantilah setelah kalian materi aja ya, setelah kalian menonton video mungkin ya. Nanti kan karena kan saya nanti akan share video. Oke, ada pertanyaan dulu? 50 menit kita cukup buat Zoom. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya. Kan tadi kalau kalau misalnya suatu larutan itu tidak mengabsorpsi atau menyerap cahaya, berarti kan cuma ada dua kemungkinan ya Bu, diserap sama dipantulkan ya Bu ya? Ya. Nah itu tuh larutan yang memantulkan sama yang menyerap tuh membedakannya gimana Bu? Mana yang memantulkan, mana yang menyerap ya? Jadi gini, mungkin saja ketika kita menggunakan energi, mana yang memantulkan, mana yang menyerap. Maksudnya gitu kan ya? Bu. Mana yang akan menyerap itu kan ya? Mana yang menyerap si cahayanya, mana yang memantulkannya, Bu? Sebentar ya, sebentar. Apa? Punten ya, ada iklan dulu. Pak Yusuf nih. Ya. Oke. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, tadi kan ya. Nah, jadi kalau sinar yang menyerap itu nanti kita lihat di materi yang selanjutnya ada mekanisme penyerapan sinar. Jadi apa saja nanti zat-zat yang bisa menyerap sinar, gitu kan ya. Dan nanti juga penyerapan sinar ini akan bergantung dari nanti itu akan bergantung pada gugus kromofornya, gitu ya, gugus kromofor. Terus kemudian nanti juga akan, jadi nanti gugus kromofor itu juga nanti akan mempengaruhi ke ikatan yang terjadi kan ya, akan mempengaruhi ikatan yang terjadi. Mungkin kan nanti ada di sana ada elektron sigma-nya, gitu kan ya, ada elektron bebasnya, ada elektron V. Nah nanti elektron-elektron itulah yang nanti akan menentukan mekanisme penyerapan sinarnya seperti apa, gitu.
Ya, mekanisme penyerapan sinar itu di materi selanjutnya setelah ini. Ya, mekanisme penyerapan sinar. Ya. Terus kalau yang dipantulkan, ya, kalau yang dipantulkan sebetulnya kan yang dipantulkan atau yang diteruskan itu berarti kan nanti dia, ya kalau dia tidak diserap, berarti kan dia kan intinya mah dia penyerapan dulu kan, penyerapan dulu gitu kan. Setelah nanti diserap, sisanya baru dia teruskan atau dia pantulkan gitu kan. Gitu. Ya, dan kalau penyerapannya tadi dia bergantung dari mekanismenya nanti seperti apa. Ya, karena nanti ada gugus-gugus yang nanti dia menyerap, gugus-gugus penyerapnya itu yang menimbulkan penyerapannya, ya gugus kromofor. Gitu. Ya. Itu mungkin di Diani. Oh iya Bu, berarti nanti dijelasin di materi berikutnya ya Bu? Ada di mekanisme penyerapan sinar ya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Atau untuk di Zoom-nya cukup dulu? Kita lanjutkan di video dulu, nanti setelah itu saya akan share soal ya. Saya akan share soal. Ya, video juga nanti soalnya kalau tidak keberatan teman-teman nanti saya bikin assessment di e-notes, jadi nanti soalnya dikumpulkan di e-notes ya jawabannya. Ya Bu. Ya. Baik. Biar nanti nggak tercecer ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Andin Bu, izin bertanya. Ya, Andin. Kalau misalkan kita udah nonton nih Bu tayangan YouTube, tapi masih ada yang belum dipahami gitu Bu. Bertanyanya ada di e-notes-nya itu atau melalui WhatsApp Bu? Oke. Nanti saya coba dulu bikin forum di e-notes untuk tanya jawab ya di forum. Nanti kalau bisa di forum berarti kita di forum ya. Biar enggak di WhatsApp-nya enggak balatak gitu ya. Ya, nanti iya Bu. Biar WhatsApp-nya nggak balatak, nanti saya coba dulu bikin forum di e-notes, tapi nanti kalau tidak berhasil, saya belum berhasil bikinnya, berarti kita di WhatsApp dulu. Ya, itu balik. Ya. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi pertamanya kita selesaikan dulu, kita lanjutkan sesi kedua ke video. Oke? Ya, sampai ketemu lagi ya di video. Iya, Bu. Oke, itu saja ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.